Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ruang Bicara. Satu ruang, banyak gagasan untuk akuntansi dan perpajakan. Kenalin, namaku Fatia Kotrunada, biasa dipanggil Fatia. Gak berasa ya kalau kita udah ada di penghujung periode kepengurusan saat ini. Nah, karena kita udah melalui satu periode, pasti banyak hal yang udah kita laluin ya. Mulai dari kita nyusun program kerja, tantangan yang dihadapi, dan mungkin ada berbagai pencapaian yang berhasil kita capai atas kerjasama antara pengurus dan juga anggotanya. Nah, di episode spesial kali ini, aku pengen ajak teman-teman untuk mengulas kembali terkait terrealisasinya program kerja yang udah kita jalankan. Nah, mungkin kita di sini bakal bahas beberapa hal yang didapat, terus tantangan yang dihadapi, dan juga mungkin nanti akan ada pesan dan kesan untuk periode selanjutnya. Nah, tentu aja di sini aku nggak sendiri ya. Di samping aku udah ada kepala bidang dari masing-masing bidang, dan mungkin aku persilakan untuk mereka kenalan ya. Mungkin dari Rusdi dulu. Oke, dari saya dari keperwakilan Kepala Bidang 1, nama saya Muhammad Sama Rusdi, dan di samping saya ada Kepala Bidang 2. Perkenalkan, nama saya Ardika Najwan sebagai Kepala Bidang 2, Bidang Keilmuan. Selanjutnya ada saya Noval Agil Nugroho, Kepala Bidang 3 atau yang disebut sebagai Bidang Kominfo. Oke. Nah, berarti kan kita sini seangkatan ya. Kita di sini ngobrolnya informal aja kali ya, santai aja. Lu gua ya. Iya. Biar nonton Boleh. juga santai gitu. Nah, mungkin di sini gua pengen nanya beberapa hal, yaitu yang terkait program kerja yang udah kita jalankan ya. Iya. Dan gua harap semoga kalian bisa jawab dengan rileks, biar yang nonton juga enjoy. Ya, Oke, kita enjoy aja. Iya. Gue langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya. Kalau misalkan kita lihat nih dari awal periode sampai sekarang kita udah mau selesai nih. Kira-kira menurut kalian program kerja apa yang berhasil direncanakan, yang berhasil terlaksana sesuai harapan? Kalau di bidang 3 itu Kominfo itu ada banyak yang terrealisasikan, mulai dari Q&A, terus ada podcast sama breaking news. Nah, itu banyak yang terrealisasikan gitu. Dan juga ada program-program insidental yang tiba-tiba aja terpikirkan terus kita laksanakan, kayak Lentera itu kita ngaji di bulan Ramadan. Nah, kalau di bidang 2 gimana? Kalau di bidang 2 sendiri, pastinya kita punya ada ART, itu Accounting Revolution Time 11. Menurut saya itu ya, karena itu yang jadi mega program kami bidang 2. Mungkin bidang 1. Boleh. Kalau dari kita bidang 1 itu kita ada proker yang jenisnya itu pengkaderan. Ada pra-pengkaderan, inti pengkaderan, pasca apa dulu sih? Inti pengkaderan. Inti pengkaderan, bukan pra-pengkaderan, inti pengkaderan, pasca pengkaderan. Nah, di tiga proker ini alhamdulillah sudah terlaksanakan, dan ada beberapa insidental dan juga telah terlaksanakan, dan ada juga yang baru kemarin selesai, yaitu kelas organisasi. Itu lumayan ya? Betul. Pesertanya yang datang lumayan. Pesertanya itu yaitu peserta dari LKTD itu, inti pengkaderan. Jadi di mana kita menanamkan lagi itu namanya ilmu-ilmu atau bekal untuk mereka ketika mereka naik ke pengurusan selanjutnya. Jadi gitu ya. Oke, berarti terlaksana ya sesuai harapan. Alhamdulillah. Walaupun mungkin ada missing sedikit ya. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Selama kalian menjalankan program kerja, ada nggak tantangan yang menurut kalian tuh paling sering dihadapi gitu di antara program kerja yang udah terrealisasi? Mungkin dari kami ya bidang 1, setiap program kerja itu ada aja mungkin yang paling terbiasa itu miskomunikasi ya. Cuman ada yang mungkin beberapa kali tuh apa ya namanya, suatu hal yang nggak keduga, misalkan target pencapaian peserta, karena emang di pra-pengkaderan kami target kita itu ada 35, namun 35 kisaran kurang lebih segitu.
Namun yang datang itu tidak sampai segitu. Iya. Kami sudah mungkin emang ada harapan ketika acara itu sudah ada, para peserta pun sesuai dengan tujuan, namun nggak sesuai tujuan karena mungkin ada kesalahan-kesalahan dari kami. Makanya di LKTD itu kita ubah bentuk bagaimana caranya tidak keulang kembali, dan alhamdulillah pencapaian target itu lebih dari target kita, alhamdulillahnya. Sampai follow up juga. Itu dari kami mungkin. Oke. Mungkin dari bidang 2 atau 3 dulu? 3 dulu. Kalau di bidang 2 itu sih manajemen waktu, karena satu dalam satu periode. Jadi setiap bulan itu pasti ada prokernya, dan itu apa namanya ya, gimana? Itu tuh pasti bisa jadi bentrokan antara proker bidang lain. Dan selanjutnya itu informasi terkait informasi kadang mungkin masih agak telat, atau kadang suka kita terlewatkan gitu, karena namanya informasinya itu masih kurang untuk diberikan gitu. Berarti kurang merata ya informasinya? Iya, informasinya kurang merata aja sih, meskipun kita udah media sosialnya ada banyak lah ya, ada termasuk salah satunya nambah lagi tuh WhatsApp channel. Nah, Oke, dari bidang 2 sendiri gimana? Soal kendala Kendala yang paling sering dihadapi. yang paling sering dihadapi, bicara soal kendala, menurut gue sendiri kendalanya itu ada di ya masing-masing orang, masing-masing pribadi. Tuh. Soal apa? Soal semangat mereka, soal kedisiplinan mereka. Jadi dari banyaknya panitia atau kepengurusan pasti ada beberapa yang merasa seperti itu. Ada yang semangatnya lebih, ada yang kurang. Alhasil itu yang jadi problem karena kurangnya maksimal dari agenda apapun itu. Tuh menurut saya. Ada tambahan? Udah cukup. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kalian ini nih, menurut kalian lebih susah untuk bikin program kerja yang bagus atau yang konsisten? Mungkin kalau dari saya sih program kerja yang konsisten, karena orang banyak yang selalu terjebak dalam zona nyaman. Iya. Karena ketika dia mendapatkan hasil yang bagus dan dia menggunakan hasil itu atau merasakan kenikmatannya, terus dia tidak bekerja lagi, tidak konsisten lagi. Jadi dia stuck di situ aja. Stuck di situ aja, di zona nyaman itu. Karena sebagus apapun inovasi, kalau menurut saya ini Maya, kalau tidak konsisten buat apa? Betul. Itu. Kalau mungkin dari bidang-bidang lain? Yang tiga biasa. Kalau di bidang 2 itu ini program kerja yang bagus, karena Kominfo itu lebih ke arah ke kreativitas, inovatif, dan informatif lah ya, inovasi. Jadi harus banyak ide-ide yang masuk, terus prokernya juga harus bagus-bagus, bagus-bagus semua setiap bulannya, harus ada ide-ide. Itu mungkin dalam cuma kayak satu kali pelaksanaan pada saat itu, tapi itu emang harus bagus, jadi nggak boleh setengah-setengah juga. Iya. Nah, di dalam hal itu juga ada konsistennya juga. Selanjutnya dari bidang 2. Kalau menurut saya sendiri ya, program kerja yang bagus dengan konsistensi itu adalah suatu hal yang harus dibarengi. Untuk apa ada program bagus tapi tidak dijalankan dengan konsisten? Jadi ya itu suatu yang saling berkaitan lah ya, nggak bisa, karena kalaupun kita konsisten tapi bukan untuk program kerja yang bagus, ya untuk apa juga gitu. Tapi kalian relate gak sih sama kayak
statement kalau misalkan program kerja bagus tuh ya karena harus konsisten gitu. Relate. Setuju. Berarti emang harus dibarengin ya, harus jalan berdua tuh Iya. antara program kerja sama program kerja yang bagus sama konsistensi. Benar. Oke, selanjutnya nih, kalian kan dari beda bidang ya, 1, 2, 3. Nah, menurut kalian nih, apa sih yang bikin kalian tuh bangga sama bidang kalian sendiri? Kalau di bidang 3 itu bangga terhadap mereka tuh manajemen waktunya. Mereka tuh gimana mereka itu punya tupoksi sehingga mereka bisa mengingat terkait hal itu gitu. Jadi udah waktunya gue gerak, udah waktunya buat kita untuk melaksanakan proker gitu. Ya. Nah itu udah langsung gerak, terus juga inisiatif inovatifnya banyak, kreativitasnya juga banyak gitu. Jadi nggak monoton juga gitu, nggak kayak gitu-gitu aja. Mau apa juga kadang kita juga maunya juga beda dari yang lain gitu, menjadi hebat dari yang terhebat gitu. Nah kalau dari bidang lain gimana? Bidang 2 jantungnya. Yang bidang 1 dulu. Mungkin dari saya hal yang saya banggakan adalah kita ini kan bidang yang emang asal usulnya sebelumnya adalah gabungan pisahan ya, dan sekarang digabung yaitu orkat organisasi dan kaderisasi. Nah, setiap ada suatu kendala dalam divisi organisasi dan saya banggakan itu adalah divisi kaderisasi itu ikut membantu. Dan begitupun sebaliknya. Mereka saling membantu sama lain gitu. Ketika nggak harus ada masalah ini harus divisi ini yang menyelesaikan, enggak, tapi divisi yang lainnya itu loh, organisasi ini ngebantu. Jadi kaderisasi ada masalah dibantu organisasi masalah kaderisasi yang dibantu. Itu yang saya buat bangga, kenapa jadinya seimbang gitu. Makanya tidak ada yang pisah-pisah, lu urus inilah, lu urus ini gitu, gua urusan gua gitu, tidak ada gitu. Itu yang saya banggakan, Saling backup ya. saling backup gitu, mungkin itu. Oke. Selanjutnya dari bidang 2. Untuk bidang saya sendiri yang saya banggakan itu dari apa ya, ketersediaannya teman-teman gue di bidang gue sendiri, karena mereka sanggup gitu jalin kewajiban mereka sampai akhir, karena yang dimana kita tahu program keilmuan ini ada di akhir setelah bidang 1. Yang jelas itu butuh perjuangan dan waktu yang panjang untuk sampai di program mereka sendiri, dan akhirnya kita nyelesain semua itu dengan sukses insya Allah. Ya itu yang buat saya bangga kan mereka. Oke. Terkait semangat mereka ya. Ya semangat mereka sampai akhir. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, jika harus memilih satu pencapaian yang paling berkesan selama jadi kabid nih, menurut kalian apa dan mengapa? Pencapaian terbesar ya, Jul, pencapaian terbesar gue sebagai kabid itu adalah melakukan kesalahan. Dengan gue melakukan kesalahan, gue menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena evaluasi ya. Iya, evaluasi. Dengan ada kalau misalnya gue nggak ngelakuin kesalahan seperfect kayak seakan-akan perfect, itu malah menurut gue kekurangan. Karena itu nggak bisa membuat gue menjadi lebih baik, karena Hima kan salah satu wadah untuk menjadi tempat yang lebih baik. Betul. Nah di sini gue sebagai kabid melakukan kesalahan adalah menurut gue adalah pencapaian tertinggi gue. Nah kalau bidang lain gimana? Bidang 1 gimana? Bidang 1? Ini dari bidang 2 dulu. Oh bidang 2. Paling berkesan Ya. Ya kalau menurut saya yang paling berkesan dalam diri saya sebagai kepala bidang itu adalah tanggung jawab yang diamanahkan oleh ketua dan wakil ketua saya sendiri. Karena sejak mereka percayakan memberi amanah lah ya. Iya, memberi amanah kepada saya sebagai kepala bidang, disitulah saya
merasa saya harus jadi selayaknya apa yang mereka mau gitu. Gitu mungkin. Itu berkesan menurut saya karena di situ saya apa ya jatuhnya membalas apa yang mereka percayakan kepada saya. Gitu. Oke, dari selanjutnya terakhir bidang 1. Dari gua sih pencapaian terbesar gua adalah gue tadi tidak bisa memikirkan gimana caranya gue mengatur dua bidang yang sebelumnya berpisah itu sekarang digabung di tahun gue. Gue takut merasa kayak gue kok nggak percaya gitu. Bagaimana cara mengaturnya? Bagaimana ketika ada masalah divisi ini, gue bagaimana terus di hari itu juga ada masalah dalam divisi ini. Dan ternyata gue nggak sendiri. Ternyata gue punya anggota-anggota gue yang lain gitu. Makanya gue nggak harus namanya berpikiran gue harus kerja sendiri. Ternyata anggota gue juga mereka butuh merasa digunakan gitu. Ya. Jadi mereka juga nggak mau gue tuh bekerja sendiri. Jadi mereka juga mau mereka ikut kerja sama-sama gitu. Itu yang gue gue banggain ya? gitu. Iya. Jadi gue merasa nggak ragu lagi gitu pada saat itu. Cukup? Cukup. Oke, selanjutnya. Menurut kalian, hal apa yang perlu menjadi fokus utama kepengurusan berikutnya? Ini untuk pengurusan berikutnya ya. Kalau dari gua sih ya, fokus utama adalah bagaimana kalian cara berpikir kritis. Karena ketika ada suatu hal yang tiba-tiba kalian tidak bayangkan, disitulah saat kalian harus tentukan apa tindakan kalian. Itu. Oke, selanjutnya, Agil apa Dika dulu? Iya. Oke. Menurut saya mungkin ini saya khususkan cuman untuk ke semuanya juga boleh, ke semua bidang ataupun himpunan kalian. Cuman saya khususkan kepada bidang selanjutnya yaitu keilmuan juga. Kalian itu harus melek akan waktu karena waktu itu nggak akan terasa berjalan begitu cepat. Soalnya berbicara soal apa untuk program kerja kalian. Contohnya yang dimana kalian itu harus bisa menentukan, apalagi dengan pihak eksternal yang dimana ya kalian harus bisa menentukan jadwal, mengatur jadwal. Karena kalau kalian nggak sadar akan hal itu kayak terlena, kalian akan gegabah pada saat nantinya. Udah sih. Itu. Ya, selanjutnya terakhir dari Agil, bidang 3. Kalau dari gua ya, itu kembangkan setiap sosmed yang udah ada, mulai dari itu WhatsApp channel, Instagram, TikTok, YouTube, Blogspot dan lain-lain. Itu kalian kembangkan. Jadi terus juga kalian kreativitaskan gitu. Kalian harus buat sekiranya broker per sosmed lah. Jadi kalian nggak perlu bingung, nggak perlu nggak perlu inilah ya, nggak perlu monoton lah harus ngikutin kita gitu. Nggak perlu ngikutin yang angkatan sebelumnya. Kalian tuh udah kreatif, inovatif gitu. Harus ada pikiran lain gitu. Terus kalau harus melihat potensi terhadap suatu media, kalian harus melihat itu gitu. Ketika kalian melihat ini ada potensinya, maka kalian harus kembangkan gitu. Terus juga jangan ragu-ragu untuk nge-share setiap proker, setiap kali kalian upload, kalian itu harus nge-share gitu. Karena itu informasi yang harusnya dari awal itu udah disebarluaskan gitu. Oke, cukup Agil. Iya. Kalau dari bidang 3 cukup. Oke, selanjutnya, kalau tadi kan gue nanya terkait fokus utama kan buat kepengurusan berikutnya. Kalau sekarang gue pengen tanya, kira-kira apa sih harapan terbesar kalian gitu untuk periode berikutnya? Harapan terbesar gue sebagai kabit ya,
jangan ngikutin ini sih proker kayak yang udah kita lakuin gitu. Kalian harus nyari informasi kreativitas lagi gitu. Jadi jangan kayak plek ketiplek aja gitu. Kalau mau harus ada tambahannya. Dan kayak misalnya nih kalian mau nambah podcast nih misalnya karena ini kan podcast dari turun temurun ya. Saran gua kalian pembuka sama penutupnya sama tapi isinya tuh jangan sama. Jadi isinya tuh jangan sama kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Yang template-nya pembuka pembukaannya hima, terus habis itu kader, terus ke arah LKT arah organisasi, terus atau enggak kalian mau ke arah umum silakan, mau ke arah apa silakan gitu. Menurut gua kalian harus kreatif lagi gitu. Terus jangan lupa TikTok. Saran gua TikTok kalian lebih banyak ya karena itu paling banyak dilirik ya, paling berpotensi itu. WhatsApp channel jangan lupa itu paling banyak karena paling banyak butuh informasi secara online, secara daring, kalian bisa diakses di mana aja gitu, kapan saja. Udah sih kalian menurut gua untuk periode selanjutnya kalian harus kreatif, jangan monoton ngikutin doang, harus tambahin yang lain gitu kata gua mah. Oke. Ya, kalau gimana bidang lain? Siapa yang mau duluan nih? Bidang 2. Bidang dulu. Harapan ya. Ya, harapan terbesar. Mungkin kita bertiga yang ada di sini atau kita semua pasti punya harapan yang sama kepada kalian. Cuman kalau Agil tadi bicara soal kreatif, kali ini gue mau bicara soal inovatif. Jadi kalian ya kembangkan ya Gil. Kalian kembangkan apa yang sudah ada, bukan menjalani dengan sama persis. Ya. Maksudnya karena mau di gimana pun pasti ada proker turunan. Contohnya kayak di bidang 1 ada LKTD, di bidang 2 itu ada ART. Cuman dari situlah kalian kembangkan. Makanya tadi gue bilang inovatif. Dari situ kalian kembangkan apanya? Kalian kembangkan dari cara teknisnya, dari cara pokoknya apa yang ada di dalamnya. Agendanya boleh sama ART, LKTD, cuman dari dalamnya itu kalian kembangkan apa yang mungkin di tahun kita itu belum maksudnya belum terlaksana ataupun belum tepat sasaran atau kurang, itu kalian maksimalin lagi itu mungkin. Jadi mungkin maksud Dika sama Agil sama ya. Sama. Nggak apa-apa jadiin yang kemarin itu sebagai patokan, tapi ya udah sebagai patokan aja, sebagai acuan aja gitu. Gitu, betul. Selanjutnya harus Dari saya adalah ketika kepala bidang 3 berkata kreatif dan kepala bidang 2 inovatif. Kalau saya bilang miliki tujuannya. Ketika kalian sudah memiliki inovatif dan kreatif, mau apa tujuan kalian ketika sudah memiliki dua hal itu? Betul. Pencapaian goalsnya itu apa gitu? Kalian harus bisa gitu mencapaikan dan membuahkan hasil goalsnya gitu. Karena ketika kalian sudah memiliki dua hal itu, kalau kalian tidak mencapai tujuan itu, goalsnya itu, sama aja bohong gitu. Jadi kalian strategikan bagaimana caranya tercapai gitu tujuannya. Itu dari saya sih. Oke, cukup ya. Cukup Pak. Nah, terus untuk selanjutnya, kalau kalian bisa menyampaikan nih untuk periode berikutnya, kira-kira kalian pengen kasih pesan apa buat mereka? Mungkin dari bidang 3 dulu kali ya, bidang 2. Yang 3. Pesan untuk selanjutnya, saran gua manage waktu aja karena kominfo itu prokernya itu setiap bulannya ada. Jadi di manage waktunya aja, sekiranya kalian kapan, sekiranya itu
kapan kalian proker itu kalian juga harus informasikan ke bidang lainnya. Jadi gimana ya gue bilangnya ya, have fun aja sih jujur, have fun sama manage waktu aja. Kalian jangan nganggap ini beban, karena ini sesuatu yang kalian kreatifkan, kalian inovasikan, itu yang harus kalian dedikasikan. Nah, karena hal itu kalian ya jangan dianggap beban aja. Udah tetap jalani, manage waktu kalian. Bedakan antara kuliah, organisasi, dan keluarga kepentingan lainnya. Itu harus dibedakan. Udah saran gue itu aja sih. Buat bidang 3 atau Kominfo nih selanjutnya kayak gitu aja sih. Nah, kalau ini dari bidang lain gimana? Bidang 2 dulu nih. Kalau pesan ya, Iya. kalau pesan saya kepada kalian periode selanjutnya, pesan saya itu warisin semangat kita, karena kita sendiri yang ada di sini periode saat ini itu mewarisi semangat yang sama dari periode sebelumnya, begitupun jauh sebelum kalian tuh. Dan juga jangan jadikan hima itu sebagai tempat kerja, melainkan jadikan sebagai rumah atau keluarga kalian, karena di sanalah kalian bertemu, dibentuk. Nah, karena hal itu juga, karena kalian bertemu kemudian dibentuk, kalian jaga sebagai pelengkap sampai akhir. Oke, itu aja. Oke, selanjutnya Rusdi. Mungkin dari saya ya, tidak terkhusus bidang satu saja, tapi satu himpunan selanjutnya. Ketika kalian sebelum menjabat, pikirkan kalian matang-matang apakah kedepannya kalian akan lebih baik atau tidak. Karena kalau saja kalian naik dengan hanya dengan satu hal tidak jelas lah ya, dengan alasan tidak jelas, dan ketika kalian naik malah tidak bekerja gitu, buat apa? Buat apa gitu? Jangan kalian sedikit-sedikit menghancurkan himpunan akuntansi ini gitu. Jadi setidaknya bergunalah sedikit kalian di akuntansi nanti. Punyalah kalian tujuan, bergeraklah sedikit gitu. Berikan tenaga atau pikiran kalian sedikit di akuntansi nanti. Jangan ketika kalian sudah menjabat, kalian hanya ingin dilihat saja gitu. Ini adalah pengurus akuntansi. Jangan ya. Jadi coba pikirkan matang-matang sebelum kalian menjabat. Oke. Itu yang dari saya aja. Selanjutnya nih, setelah semua pengalaman selama satu periode ini, apa makna organisasi menurut kalian sendiri? Dari bidang 3 mungkin mau jawab dulu. Boleh. Di gua makna organisasi itu satu, meskipun lu jauh, meskipun lu deket, itu tetap gimana ya, pasti ada rasa ingin bareng, ingin bersama gitu. Gak ngerasa kayak gua berat sebelah gitu. Untuk satu periode ini ya pasti pengennya tuh dekat semua gitu. Nah, satu lagi itu capek sih. Kita semua capek, kita semua ini, tapi seru. Capeknya kita terbayarkan karena seru, karena selalu bersama-sama dalam satu periode ini. Mau itu kita mengeluh, mau bagaimanapun itu, kita tetap merasakan itu terbayarkan karena seru. Ya. Nah, kalau kayak gimana? Kalau dari bidang lain gimana? Bidang 1 atau bidang 2 dulu nih? Jadi pertanyaannya apa, orang boleh nggak? Makna organisasi. Makna organisasi ya. Iya, menurut kalian? Makna organisasi menurut saya adalah suatu perkumpulan di mana memiliki tujuan yang sama, di mana memiliki satu visi misi yang sama,
dan diketuai oleh satu atau dua orang. Gitu. Dan di mana di dalam itu saling bekerja sama satu sama lain sehingga satu tujuan itu tercapai. Singkat itu dari saya. Oke. Selanjutnya terakhir dari bidang 2. Eh, Menurut saya makna ya atau enggak arti organisasi itu adalah tempat belajar, tempat kita belajar. Dan saya ibaratkan itu sebagai rumah. Yang tadinya saya bilang Himakun adalah rumah kalian. Saya ibaratkan itu sebagai rumah karena di rumah itu kita dibesarkan kemudian dibentuk yang dimana nanti kita akan pergi melangkah keluar. Kalau diibaratkan yang nantinya kita dari himpunan itu kita akan naik ke legislatif terus sama eksekutif ya, dari situlah kita melangkah. Udah menurut saya itu makna Cukup. organisasi. Ini dari Cukup. 3 bidang. Ya mungkin ini selanjutnya pertanyaan terakhir nih dari gua. Nah, setelah menyelesaikan satu periode ini nih, apa yang pengen kalian sampaikan untuk diri kalian sendiri sama teman-teman seperjuangan sama teman-teman kalian di dalam himpunan ini? Dari saya untuk teman-teman himpunan saya, apa ya? Dari bidang 1 dulu dah. Bidang 3 ada bidang 2 dah. Nah, biasanya bidang 3 yang paling gercep. Waduh, bidang 3 mulu nih gercep nih. Kalau untuk diri sendiri itu jadi lebih baik aja, banyak melakukan kesalahan aja karena dengan kesalahan kamu bisa terhindar dari kesalahan selanjutnya gitu, kamu belajar. Karena belajar itu nggak cuma dari satu aspek, nggak cuma lu duduk terus buka buku. Belajar itu ada banyak, nggak cuma dari itu doang. Terus untuk yang lain, ketika kita udah lulus dari pengurusan, kita telah menjadi demis, jangan lupa tetap bareng aja gitu, tetap kita sebagai teman, kita sebagai keluarga satu hima, dan jangan terpisah jauh. Terus gapailah apa yang kalian tujuan awal kalian gitu. Yang tadi sebelum dengan alasan gue masuk hima, gue pengen ke ini, itu kalian harus usahakan itu tercapai gitu. Nah, kalau dari bidang lain gimana? Nah, satu dulu. Mungkin kayak nggak banyak sih ya. Buat teman-teman, terima kasih gitu. Karena tanpa ya kalian tahu lah kan, tanpa mereka, tanpa teman-teman, kita tidak bisa bekerja dengan sendiri gitu. Kita juga butuh mereka, kita juga butuh pemikiran mereka gitu. Karena namanya berinovasi itu tidak hanya dengan satu kepala saja. Karena kita butuh banyak pendapat-pendapat dari orang lain. Itu dari saya aja sih. Oke, terakhir dari Dika mungkin. Mungkin semuanya udah diwakilin ya oleh Rusdi sama Agil. Cuma dari saya, untuk saya sendiri dengan teman-teman saya gak jauh berbeda. Untuk saya sendiri semangat, karena dengan semangat itulah gimana ya? Ya pokoknya bingung karena saking banyaknya akar dari semangat ini kemana-mana, jadi bingung lah. Jadi langsung aja untuk teman-teman saya, semangat juga kemanapun atau dimanapun nanti kalian berlabuh, ya kan? Tetap semangat. Dan entah kalian akan ada yang naik ke legislatif, akan ada yang naik ke eksekutif, atau bahkan tidak, itu jalanin aja dan jangan pernah ada rasa sesal di akhir
ya tetap semangat. Oke, Udah itu cukup. aja cukup. Oke, mungkin Ya, cukup sih. itu beberapa pertanyaan dari gua ya. Oke, nggak berasa ya kita udah ada di penghujung episode kali ini. Nah, dari hal-hal yang udah kita sharing tadi, kita bisa ambil kesimpulan ya kalau misalkan kegiatan yang udah kita laluin tuh bukan cuma kegiatan yang di planning, terjalankan terus udah gitu. Tapi di situ tuh ada berbagai macam yang bisa kita pelajarin ya, mulai dari proses belajarnya, tanggung jawabnya, kerjasama, dan mungkin ada perjuangan juga kan di baliknya. Mungkin ada juga hal-hal yang perlu diperbaiki dan dievaluasi. Tapi kan setiap pengalaman ini kan pasti bakal jadi bekal yang sangat berharga ya buat hima akuntansi yang selanjutnya gitu. Nah, makasih juga ya buat Rusdi, Dika, sama Agil sebagai kepala bidang yang di sini yang udah mau sharing ceritanya, pengalamannya, dan juga tadi ada beberapa hal yang kalian sampaikan kan untuk periode berikutnya. Nah, karena ini merupakan episode spesial penutup podcast di periode pengurusan kali ini, semoga yang hal yang tadi kita bahas di sini tuh bisa menjadi perjalanan yang terus memotivasi kita untuk terus melanjutkan hal-hal yang baik dan sudah dibangun bersama. Oke, gue Fatia selaku host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya dengan cerita, semangat, dan inovasi yang baru. Ya, sekian dari gua sama Agil, Dika, dan juga Rusdi. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.